Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di Belajar dengan kami. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang berkah kepada kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. 4.2, mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan siswa mampu menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi dengan sikap yang jujur. Kemudian, tujuan yang kedua diharapkan siswa mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan dengan penuh tanggung jawab. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang isi dan struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa sajakah unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi? Unsur kebahasaan yang pertama, terdapat kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, dan frasa verba dan nomina. Unsur kebahasaan yang kedua, terdapat afiksasi atau proses pengimbuhan. Kemudian yang ketiga, terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan unsur kebahasaan yang terakhir adalah terdapat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Baik, selanjutnya mari kita uraikan satu persatu unsur-unsur kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan yang pertama adalah kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, frasa verba dan frasa nomina. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, atau pengertian dinamis lainnya, dan biasanya menjadi predikat dalam suatu kalimat. Kata benda adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Frasa adalah gabungan dua kata yang membentuk makna. Frasa verba adalah gabungan dua kata yang di dalamnya terdapat unsur kata kerja. Sedangkan frasa nomina adalah gabungan dua kata yang di dalamnya terdapat unsur kata benda. Nah, sekarang kita perhatikan contoh kalimat yang pertama. Semua jenis sampah tersebut masih bisa dimanfaatkan menjadi pupuk atau beragam kerajinan tangan. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata yang diwarnai dengan warna merah dan hijau. Kata-kata yang berwarna merah merupakan kata benda atau nomina, yaitu pada kata sampah, pupuk, dan kerajinan tangan. Sedangkan kata yang kedua yaitu kata yang diwarnai hijau, yang disebut kata kerja atau verba, yang terdapat pada kata dimanfaatkan. Selanjutnya, kita perhatikan contoh kalimat yang kedua. Pada kalimat yang kedua, terdapat beberapa kata yang diwarnai warna ungu, kemudian warna biru, biru muda, dan warna biru tua. Warna ungu yaitu frasa nomina. Mengapa disebut frasa nomina? Karena di dalamnya terdapat dua gabungan kata atau lebih yang di dalamnya pun terdapat unsur kata benda. Kemudian yang kedua, kata yang berwarna biru, biru muda, yaitu disebut frasa verba. Mengapa disebut frasa verba? Karena pada kata tersebut terdapat dua gabungan kata yang di dalamnya pun terdapat unsur kata kerja, yaitu pada kata dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, pada kata yang berwarna biru tua. Pada kata tersebut disebut frasa nomina. Mengapa disebut frasa nomina? Karena terdapat dua gabungan kata atau lebih yang di dalamnya pun terdapat unsur kata benda.
Selanjutnya, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kedua adalah afiksasi atau proses pengimbuhan. Afiksasi merupakan proses penambahan imbuhan menjadi kata baru. Hasil pembentukannya biasa kita sebut kata berimbuhan. Contohnya terdapat pada kata berasal. Kata tersebut terbentuk dari imbuhan ber ditambah kata dasar asal, sehingga lahirlah kata turunan baru yaitu berasal. Contoh yang lainnya terdapat pada kata membusuk. Kata tersebut terbentuk dari imbuhan mem ditambah kata dasar busuk, sehingga lahirlah kata turunan baru yaitu membusuk. Jadi, apabila kita menemukan kata yang berimbuhan, artinya kata tersebut telah mengalami proses afiksasi atau proses penambahan imbuhan. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Pada pembahasan awal, kita telah mengetahui kalimat definisi dan kalimat deskripsi dari struktur laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat berikut ini. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Pada kalimat tersebut, terdapat ciri utama kalimat definisi, yaitu pada kata adalah. Selain kata adalah, juga ada kata lainnya seperti yaitu, ialah, merupakan. Kemudian, kalimat yang selanjutnya yaitu kalimat deskripsi. Mari kita perhatikan kalimat berikut ini. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dan mudah membusuk. Sampah organik basah merupakan sampah yang masih mengandung air, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, setelah kita perhatikan, kalimat tersebut di dalamnya menjelaskan seperti apa ciri-ciri dari sampah organik, dan itu disebut dengan kalimat deskripsi. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu predikat dan predikatnya merupakan kata kerja. Contohnya seperti sampah berasal dari manusia, alam, dan pertambangan lainnya. Ada berapa predikat pada contoh kalimat tersebut? Ya, ada satu predikat, yaitu pada kata berasal dan merupakan kata kerja. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat simpleks karena hanya memiliki satu predikat dan merupakan kata kerja. Kemudian kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua predikat dan kedua predikatnya harus berupa kata kerja. Contohnya seperti sampah organik dapat diuraikan dan mudah membusuk seperti sayuran dan buah-buahan. Pada kalimat tersebut terdapat dua predikat yang keduanya merupakan kata kerja, yaitu pada kata diuraikan dan mudah membusuk. Jadi kalimat tersebut disebut dengan kalimat kompleks. Itulah pembahasan akhir mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Nantikan terus video-video pembelajaran dari kami bersama Belajar dengan Kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.